Banyak Mbak, iman dan akal itu harus serasi atau saling tabrakan? Harus selaras seia sekata, nggak bisa tidak, karena iman itu polanya adalah keyakinan, kepercayaan yang dibangun dari pewahyuan. Sedangkan untuk menangkap benar tidaknya pewahyuan itu ditentukan oleh bagaimana alat berupa akal atau alat untuk mendeteksi bahwa hal itu benar atau tidak. Seperti itu Bang Handi. Jadi akal wahyu harus selaras seia sekata, nggak boleh bentrokan gitu. Kalau ada iman bertabrakan sama akal, tapi dia akal-akalin gimana itu? Ya itulah yang dimaksud dalam kitabnya orang Yahudi ya, Amsal 5 nomor 3, harus terpaut kepada firman Tuhan, bukan kepada penafsiran sendiri atau pemahaman sendiri. Wah, ada datanya, jangan kamu menafsirkan sesuai dengan Amsal 3 ya, sorry. Iya, Amsal, betul. Ya, Amsal 3 itu. Bu Darni, silakan Bu Darni. Boleh nggak menafsirkan sembarangan sebagaimana Amsal 3? Amsal 3 nomor 5. Ya, 35 Bu Darni. Boleh nggak nafsirin sembarangan sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan kemauan? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, kenapa tadi Ibu Darni bermanuver? Nah, mana ada aku ngarang-ngarang, kan udah dikatakan di situ, dipersatukan di dalam Yesus. Baik dia orang Yahudi, baik dia Efesus 2:15 banyak Pak. Efesus 2:15 banyak Pak. Iya, dipersatukan itu di dalam Yesus. Jadi kalau sudah di dalam Yesus, kita tentu ya seperti Yesus dong kita. Tidak membunuh, tidak mencuri, menguduskan hari Sabat, apalagi tidak menyembah berhala, tidak menyebut nama Yahweh sembarangan. Itu dia di dalam Yesus. Dalam hukum kasih lah itu jadinya semuanya. Jadi yang 600 itu semua dipersatukan di dalam Yesus, di dalam kasih. Itu dia. Silakan. Jadi ada dua pola. Yang pertama, pola pengajaran Yesus yang asli. Pola pengajaran Yesus yang asli itu selalu terpaut kepada pengajaran kitab Tanakh, dan tidak pernah kemudian adanya penambahan-penambahan kitab atau pengajaran-pengajaran yang tidak tervalidasi oleh lisan Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pola ini adalah pola yang dibangun dari pengajaran Yesus yang palsu. Ini tentu bertolak belakang dengan ajaran pola pertama tadi, Yesus yang tadi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, yang aku sampaikan adalah apa yang difirmankan, yang diperintahkan. Jadi cakupannya adalah, sebenarnya sebelum penyaliban, ajaran Yesus itu udah tamat. Tak ada lagi penambahan firman. Karena Yesus turun ke atas muka bumi ini diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel sebagai corong, sebagai toa, penyampai firman Tuhan kepada Bani Israel dengan skala pengajaran yang intinya itu hanya diprioritaskan kepada Bani Israel saja. Jadi tidak membias, bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani. Hanya skala prioritas Bani Israel tok. Nah, yang membuatnya membias adalah Yesus Kristus yang palsu ini. Saya katakan demikian kenapa? Karena segala upaya yang dilakukan oleh sibilisisis itu cerminannya selalu mengarah kepada Yesus, 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 Yesus. Karena kapan tidak menjual nama Yesus, ajarannya nggak laku. Itu pasti tuh, ajarannya nggak laku. Kenapa? Karena yang diutus oleh pencipta langit dan bumi ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Paulus, bukan yang lain, Yesus. Maka pada akhirnya kita sebagai orang yang muncul atau datang belakangan ini harus mendudukkan koridor itu, bahwa apa yang Yesus ajarkan sudah tamat. Tak ada lagi penambahan surat-surat. Adapun tulisan-tulisan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kesemua itu
adalah hasil karya yang mereka peroleh dari penelitian-penelitian masing-masing. Dan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah karya tulis yang dihasilkan dari upaya mereka untuk menyusun suatu pemberitaan tentang kejadian peristiwa yang terjadi terhadap Yesus dalam cakupan pengajarannya kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini kita menemukan kemudian saudara kita Kristen mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan, ya itu pasti larinya kepada yang tadi. Apa yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu, kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumber lahirnya agama Kristen ini itu bertitik tumpu kepada penyaliban. Tanpa penyaliban, Kristen bubar. Nah, sekarang kita ambil akarnya, muaranya itu di situ. Apakah penyaliban ini sesuatu yang diberkati, atau penyaliban ini adalah sesuatu yang dimurkai? Siapa oknum yang di sana yang disalib? Apakah oknum ini orang yang dikutuk, atau oknum ini adalah orang yang diberkati? Lalu pola penyaliban ini hukuman untuk orang yang diberkati, atau hukuman bagi orang yang dikutuk? Ini dulu. Kristen lahir di situ. Kristen lahir dari penyaliban. Tanpa penyaliban, sekali lagi, Kristen itu bukan siapa-siapa. Jadi berkat penyaliban inilah kemudian Kristen itu digaungkan dari barat sampai ke Indonesia ini. Demikian sementara. Silakan Bu Darni atau siapa yang nanggapi? Kalau suaranya memang agak menarik intonasinya, tapi isinya tidak. Silakan ditanggapi aja. Setelah Yesus juga setelah kematian kan penyaliban itu Yesus sendiri yang menjelaskan. Tidak bisa dibantah itu. Ada 100 lebih ayatnya. Makanya para murid sampai memperjuangkan itu, sampai bertaruh nyawa itu. Karena mereka adalah saksi mata, bro. Nggak bisa dibantah. Kalau kita mau ngacu yang lain, yang itu yang isinya tidak sesempurna Alkitab, kan nggak cocok juga. Kita harus lebih yakin sama yang lengkap. Karena Injil kan ditulis secara lengkap dan bagus dan teratur. Masa kita percaya lebih dengan yang tidak begitu teratur? Kan gitu, bro. Logikanya gitu. Kan udah ditulis di situ bahwa maksud Injil dicatat itu kan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat. Tetapi semua tercantum di sini telah dicatat supaya mereka percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu jadi tentang Yesus itu dicatat secara teratur, bro. Lengkap. Wah, penyaliban itu Yesuslah yang menunjukkan itu. Makanya murid-murid itu kan saksi mata, bro. Mereka masih meraba. Biarin. Kan 40 hari kemudian baru dia terangkat ke surga. Baru kembali. Yesus itu menjadi firman Tuhan yang hidup di muka bumi kan cuma 33 tahun. Sebenarnya tidak bisa dibantah itu. Karena Injil sendiri sudah disebut sangat teratur ditulis. Dan saksi mata. Dia disebut adalah firman yang hidup seperti yang tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau disebut tidak layak dipercaya, ya justru ini yang layak dipercaya. Karena teratur. Bagus ditulisnya. Dari awal teratur sampai akhir. Dari lahirnya sampai kembali lagi. Dia kan firman yang hidup. Kita pakai logikanya di situ juga. Kalau kita mau pakai logika. Cukup ya, gantian ya. Ya gantian lah. Oke, silakan Pak Juma. Iya. Berimbang. Jadi saudara, terkait dengan penyaliban, itu adalah remah-remah yang jatuh dari pengajaran Yesus. Jadi kalau hari ini Anda sebagai wakil Yesus, ya dalam hal ini Yesus yang tanda kutip ya, Yesus itu tidak pernah kemudian menuliskan sebuah surat untuk kemudian Anda jadikan sebagai panduan bahwa ini mutlak benar.
Jadi antara Anda dengan saya multi tafsir. Sekarang kita lihat pengajaran Yesusnya langsung. Jangan penjelasan orang per orang. Sekali lagi saya katakan, yang menulis surat saudara itu bukan nabi, bukan sahabat nabi, bukan sahabat Yesus. Yang menulis surat saudara itu bukan. Jadi yang Anda harus cermati adalah ucapan yang terlontar langsung dari lisan Yesus itu, bukan pengantar-pengantar penulis. Itu pun harus Anda teliti lagi, apa betul itu ucapan Yesus. Contoh misalnya di dalam Yohanes 17 nomor 12. Mari sama-sama kita pahami dengan seksama. Selama aku Yesus bersama dengan mereka muridnya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang akan binasa. Selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya ulang lagi biar Anda lebih paham. Selama aku Yesus, jadi belum ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, belum ada buku-buku itu. Catatan yang saya bacakan ini juga hasil kesaksian. Yesus berkata, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti Tuhan sudah merancang sesuatu. Ada salah satu murid Yesus yang memang sudah dirancang, sudah ditentukan untuk binasa, supaya genap yang tertulis di dalam kitab suci. Berarti ada pola di dalam kitab suci. Yang dimaksud Yesus tentu kitab Tanak, bukan Lukas, Markus, Matius, Rasul Paulus, bukan. Yang harus tergenapi adalah surat-surat yang lebih dulu datang, yang menceritakan tentang anak Tuhan atau Mesias atau utusan Tuhan atau orang yang diurapi Tuhan. Yang terjadi kemudian adalah ketika orang pada berkongkol-kongkol ingin mencelakai Mesias ini, maka ada yang sudah ditentukan untuk binasa menggantikan dirinya. Nah, inilah nanti yang kemudian ketika iblis berupaya untuk mencelakai, mencederai yang asli dan tak sanggup, maka iblisnya mencederai yang palsu, dan yang palsu ini diupayakan oleh iblis supaya dianggap sebagai Yesus Kristus. Tolong dicermati pernyataan saya, karena saya akan berikan data-data kepada saudara berdasarkan Bible. Kalau Al-Quran udah tamat, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sama seperti Ulangan 21, 22, 23. Nah sekarang, siapa orang yang ditentukan untuk binasa ini? Apakah Yesus? Bukan. Lalu siapa? Andalah yang bisa menjawabnya. Kalau tak sanggup nanti saya bantu. Silakan. Yang ditentukan tadi itu kan pengkhianat, Yudas. Pintar sekali. Yang ditentukan di situ, yang dimaksud di situ. Bagus, lanjut. Memang dia udah menjadi pengkhianat. Jadi tidak ada Yesus jadi digantikan, enggak, karena Yesus sendiri yang menjelaskan setelah dia bangkit. Kemudian ayatnya juga sangat jelas banget, bukan cuman kesaksian satu kitab, enggak, ada beberapa kitab. Dia menjelaskan penyaliban itu, bahkan sampai ada yang tidak percaya, sampai diraba gitu. Aku nggak percaya kalau aku tidak mencucukkan jariku kepada lukanya. Jadi jelas banget. Dan itu ditulis secara teratur, bagus sekali. Tidak terpotong-potong. Itu sangat teratur. Lebih dari 100 ayat itu. Maka aku bilang sekali lagi, makanya para murid itu berani bertaruh nyawa. Karena mereka adalah saksi mata.
Kalau tidak, mereka bakal kabur itu. Ngapain mereka mempertaruhkan nyawa mereka? Karena mereka saksi itu. Ini nggak terbantahkan sebenarnya dari gambaran ini. Bagaimana kita bisa percaya yang dia digantikan tanpa jelas? Narasinya sedikit sekali. Tidak jelas di mana kronologisnya, bagaimana, nggak jelas, nggak lengkap. Sedangkan di dalam Injil sangat lengkap sekali. Oke, silakan. Oke. Baik. Lagi-lagi Anda mengatakan dicucuk lambungnya. Itu pengajaran yang sudah bukan Yesus lagi tuh. Mohon maaf nih, saya tafsirkan seperti itu, nanti Anda tanggapin. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Itu dulu. Kalau iblis tidak berkuasa kepada diri Yesus, berarti iblis tidak berhasil kemudian membuat Yesus itu tertangkap, Yesus itu teradili, Yesus itu tereksekusi. Karena tujuan iblis merasuki Yudas tentu untuk berkhianat, tentu untuk supaya Yesus ditangkap. Yesus dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ketika Paulus di tahun 50 menulis surat, apakah Paulus menjadi saksi kejadian? Enggak. Tetapi ada loh makhluk yang datang mengaku Yesus. Nah, itu dia. Apa yang dikatakan kemudian Paulus setelah mendapatkan pengajaran dari makhluk ini? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Larinya ke Ulangan 21 nomor 23. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Ada dua hal yang perlu Anda renungkan. Yang pertama, ketika Paulus mengutip kemudian Ulangan 21, ingat itu bukan Yesaya 53 ya, bukan Yesaya 7:14, bukan. Ulangan 21 nomor 22, 23. Di situ ada dua hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, yang dihukum salib ini adalah pelaku dosa, di mana dosa yang dilakukan itu bukan dosa biasa, tetapi dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, pelaku yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati ini dikutuk langsung oleh Elohim. Maka catatan akhirnya kemudian adalah Paulus sedang menyamakan Kristus dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, apa dasarnya Paulus menyamakan Kristus, Yesus anak Maria, dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati? Dan apa alasan Paulus menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk oleh Elohim? Tolong terangkan kepada saya dua hal ini. Apa alasan Paulus menyetarakan Yesus orang suci, orang benar, orang yang dikasihi oleh Elohim? Yesus sendiri mengatakan, Bapa berkenan kepadaku dan tidak membiarkan aku seorang diri disebabkan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 8 nomor 31. Yohanes 8 nomor 29. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang perlu saya minta keterangan dari saudara. Apa alasan Paulus menyetarakan antara orang yang melakukan maksiat yang sepadan dengan hukuman mati dan menyetarakan dengan pelaku kejahatan yang dikutuk langsung oleh Elohim? Sedangkan Yesus adalah manusia suci yang dikasihi oleh Elohim. Silakan. Jadi ini Yesus ini kan kalau kita baca di Yohanes ayat 18 sampai 19 menunjukkan Yesus ini kan bukan disalib karena kesalahan,
Tetapi adalah karena kebiasaan di saat Paskah itu ada membebaskan satu orang penjahat. Tapi jatuhnya para masyarakat di situ tidak menjatuhkan kepada pilihan itu yang dibebaskan itu kepada Yesus. Justru Yesus yang disalibkan. Jadi Pilatus yang menjadi hakimnya kan lepas tangan dia. Jadi bukan karena kesalahan. Kalau Rasul Paulus menyebut pembebas, Kristus telah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat kan? Ya memang, maka orang Kristen tidak melakukan lagi hukum Taurat itu. Misalkan mata ganti mata, tangan ganti tangan. Jadi yang di bawah itu jadi hukum kasih. Itulah pemahaman orang Kristen. Jadi memang hukum Taurat itu tidak diterapkan lagi karena Yesus sudah membebaskan kita. Kalau zaman Taurat kan berarti kalau kita berbuat dosa misalnya ada yang sepadan dengan kita harus mempersembahkan kurban ya kan, berarti dengan darah. Dengan itulah sudah dibayarkan, Kristus menebus kita dari situ, dari hukum Taurat itu. Makanya orang Kristen ketika ada orang yang sekarang misalkan berbuat zina tidak dirajam lagi. Paling dimasyarakatkan, dimasuk ke dalam lembaga masyarakat, itu bentuk kasih, jadi dimanusiakan lagi. Begitu, jadi tidak dihukum, dilempari sampai mati. Karena kalau dilempari sampai mati kan menutup pertobatan jadinya kan. Jadi itulah maknanya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk, bukan menjadi terkutuk. Jadi kalau saja kita melakukan dosa yang sebanding dengan hukum gantung, kalau waktu hukum Taurat berarti kita harus digantung. Dan kita terkutuk orang-orang seperti itu. Jadi dari situ kita udah ditebus oleh Yesus. Begitu bro. Saya bocorkan rahasia Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di Korintus. Di dalam suratnya 1 Korintus 1 nomor 23. Apa kata Paulus di situ? Dia bocorkan aibnya sendiri. Apa katanya? Penyaliban itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Tetapi bagi non-Yahudi, penyaliban itu adalah satu kebodohan. Dan saya belum pernah bertemu dengan non-Yahudi pengiman Kristus yang mati terkutuk itu bisa menjelaskan tentang penyaliban secara sistematis terkait dengan kaitannya dengan wahyu dan akal. Tadi terang saya bertanya, apa alasan Paulus menyetarakan orang yang dikasihi Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan Paulus? Yesus tidak pernah menyentuh sehelai bulu Paulus, begitu juga sebaliknya. Yesus tidak pernah menyebutkan nama Paulus, begitu juga kemudian murid-muridnya. Tetapi kenapa kemudian Paulus dengan gagah berani mengajarkan sesuatu yang justru bertentangan? Dan sangat menjijikkan gitu loh. Kenapa sangat menjijikkan? Karena dia sedang menyetarakan dengan orang suci ini dengan seorang penjahat yang dosanya sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim harus turun tangan untuk mengutuk pelaku tersebut. Apa yang ingin dijual oleh Paulus? Kata Paulus, dosa-dosa kita lah yang harusnya kita tanggungkan. Tetapi dia yang tadinya tidak berdosa, dia yang tadinya suci, telah menjadi kotor, telah menjadi najis, telah menjadi kutuk karena dosa kita. Pertanyaan sederhana saya adalah, ketika hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel dan orang-orang Roma yang dikristenkan oleh Paulus tidak melakukan hukum Taurat, apakah mereka dikutuk? Misalnya terkutuklah orang yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25. Lalu orang Roma, orang Yunani, orang Indonesia makan suap. Apakah hukuman terkutuk ini berlaku bagi mereka? Kan tidak. Aturan itu hanya datang kepada Bani Israel. Lalu dosa apa yang dilakukan oleh Kristen? Siapa yang mengutuk Kristen? Kok tiba-tiba merasa dikutuk oleh Elohim, sehingga yang tadinya mereka yang sejatinya disalibkan, kok tiba-tiba harus Yesus? Emang Kristen ini siapa? Umat Tuhan.
Katolik ini umat Tuhan rupanya. Nabi mana yang datang kepada mereka? Kan ini cuman keinginan Paulus sajanya itu. Kecuali saudara, Anda bisa menjelaskan kepada saya, kami Kristen dikutuk oleh Tuhan karena kami telah melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Tetapi ternyata bukan kami yang dihukum, yaitu orang suci bernama Yesus. Kalau begitu, tolong tunjukkan dosa apa yang pendahulu-pendahulu Kristen lakukan sampai dia dikutuk, orang Kristen ini dikutuk. Apa dosa kalian? Siapa yang kutuk orang Kristen? Nah, lalu Yesus itu mewakili siapa? Dosa kalian kan katanya. Apa dosa kalian? Jadi maka kita tidak perlu lagi melakukan itu hukum-hukum Taurat itu seperti ku bilang tadi, dirajam orang. Hukum Taurat itu emangnya untuk Anda, saudara? Hukum Taurat itu mengikat Bani Israel toh. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau bangsa lain pelajari ya, bahwa ajaran Paulus ini sebenarnya penjelasan dari ajaran-ajaran Yesus sebenarnya. Dan yang mana? kalau Anda misalkan merasa jijik sama Paulus, Anda sebenarnya bisa mengabaikan ajaran Paulus karena masih ada ajaran-ajaran para rasul lainnya. Penyaliban, hanya Yesus, hanya Paulus yang menyatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Hanya Paulus yang menyetarakan kemudian Nabiullah Yesus alaihi salam sepadan dengan pelaku maksiat yang pantas kemudian dihukum mati dan pantas kemudian dikutuk oleh Elohim. Sekarang dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia kok separah itu? Oh, dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa yang mana? Ya, makanya aku bilang tadi bro, sekiranya bukan hanya bergantung kepada Paulus. Udahlah, kita abaikan dulu Paulus. Kalau Anda merasa ajarannya itu tidak tepat. Bukan sederhana itu, enggak. Ini harus dipertanggungjawabkan ketika Paulus, pendiri agama Anda, kemudian mengatakan Yesus manusia suci ini mati terkutuk. Ya, dan kutuk yang ada padanya itu bukan alam yang mengutuknya, Elohim, pencipta. Bukankah di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, yang dikasihi. Paulus nggak ada mendirikan agama bro, Anda salah. Nggak ada mendirikan agama. Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Kumpulan itu orang luar yang menyebut sebagai Kristen bro. Dan dia tokohnya. Dia tokohnya. Artinya pengikut Yesus bro. Saudaraku, dan ada deklarasi dari Paulus mendirikan Kristen. Enggak. Satu-satunya manusia yang melakukan surat menyurat ke berbagai kota dan kelompok hanya Paulus. Dia yang mengajak kemudian orang-orang yang sudah punya Tuhan untuk kemudian berpindah menuhankan Yesus. Itu satu. Kemudian ini harus diselesaikan ini, karena di sini akarnya. Penyelewengan ajaran Nabi Yesus mulai dari sini. Makanya dikatakan sendiri, dibocorkan sendiri rahasianya bahwa penyaliban itu adalah suatu kebodohan bagi non-Yahudi. Maksudnya apa? Harus bodoh orang yang percaya kepada penyaliban itu karena tidak rasional dan menabrak wahyu. Semuanya ditabrak. Yesus orang mulia, Yesus orang dikasihi, Yesus adalah anak yang ajaran Paulus ini hanya salah satu guru. Gak bisa bang, gak bisa. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwasanya hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu berlaku kepada kita juga orang Indonesia. Ini bang, dan kita tidak kok banyak kali ngocehnya ya, gak paham. Dan kita tidak melakukan itu sehingga kita pantas kemudian untuk dikutuk. Nah, agar kita tidak dikutuk, harus ada kemudian korban untuk melampiaskan kemudian kemarahan Tuhan kepada dia, kepada oknum tersebut. Permasalahannya sekarang, apa dosa Kristen sampai Yesus yang harus menanggungnya? Itu pertanyaan saya. Dosamu itu pun ditanggung sama Yesus bang, cuma. Dosa apa? Dosa apa? Gantian, Bang Pengamat dulu dah. Gantian Bang Singa. Dosa apa yang Bang Suma lakukan sampai Yesus harus mati? Dosa apa yang saya lakukan? Kapan Elohim melakukan aturan kepada saya, Suma?
jangan kau begini, jangan kau begitu. Di mana itu perintahnya sampai saya Gini, melanggar? bro, Ada. penebusannya Ada. itu makanya disebut orang Kristen Tidak ada melakukan hukum, lagi Taurat tidak tadi ada itu. hukuman bagi orang yang tidak diberi aturan. Ada nggak aturan Tuhan Elohim kepada Sebaliknya manusia? kau ajarkan Al-Quran dengan baik ketimbang mengubah Alkitab orang lain. Ya ini Al-Quran bro. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Maka muncul pertanyaan, Yesus itu orang suci kan? Yesus itu orang benar kan? Dia adalah jalan kebenaran dan hidup kan? Lantas kenapa dia dikutuk oleh Elohim? Alasannya karena dosa kalian. Bro, Alasannya karena dosa kalian. Dosa apa? Jangan dimut saya kalau ngomong. Dosa apa? Kita Dosa bicara apa yang dua kalian arah. lakukan? Dosa apa? Sampai Yesus harus menanggung. Bukankah kalian belum ada saat itu? Hah? Dosa apa yang kalian lakukan sampai harus Yesus yang menanggung dosa itu? Bukankah kalian lahir aja belum? Seisi dunia ini abangku. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Coba terangkan di dalam kitabnya Yahudi dosa yang mana? Jangan dimut saya ngomong. Saya ini Raja Singa Yehuda. Saya mewakili Yesus ini sekarang. Oke, silakan. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yehuda yang menerangkan bahwa aturan yang datang kepada Bani Israel dan Bani Yehuda itu mengikat seluruh dunia. Tunjukkan. Kau baca kitab Perjanjian sampai Yahudi. Kalau kau paham, ini jangan Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Ini sudah bukan zamannya Paulus melakukan penyesatan. Oke? Tuhan Yesus. Tolong tunjukkan di mana kitabnya Yehuda yang diperuntukkan untuk seluruh dunia sehingga Bang dunia Duma. melanggar aturan itu dan Bang Duma. dunia dikatakan berdosa. Diam. Gantian kita ngomong. Diam. Saya bertanya loh, saya bertanya. Saya mau menjawab Anda. Oke. Tolong tunjukkan di mana tertulis di kitabnya Israel dan Yehuda. Anda kan mengatakan singa Yehuda tuh. Ya. Di mana tertulis itu sehingga aturan yang diperuntukkan untuk dunia ini dilanggar oleh kita sampai kita dikutuk. Silakan tunjukkan. Saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Tolong jangan dibantah ya. Oke? Jawab dulu. Ya, Saya apa enggak? bantah kalau pembodohan pasti kubantah. Ganti ya lah ngomong. Ya, silakan. Jangan bilang jangan dibantah. Iya. Di sini Jangan bukan bantah gereja. kalau saya- Di sini Jangan bukan gereja. bantah kalau saya ngomong. Kalau di Boleh gereja kan ngomong iya. nih? Boleh Silakan. ngomong nih? Saya bertanya, ingat pertanyaan saya, tunjukkan ngomong nggak nih data saya? di dalam kitabnya Israel dan Yehuda nomor terus. yang Ngomong mana saya. aturan itu diperuntukkan Ya, untuk ilah, dunia ya Allah. sehingga Inilah dunia umat-umat melanggarnya Allah. sehingga dunia Inilah dikutuk. umat seperti ini. Silakan. Saya kasih waktu Anda bicara 2 jam sesuai dengan permintaan saya atas kebodohan Anda. Silakan. Jangan di-mute. Kenapa sih main-main mute dan ini? Ya kan? Alkitab kami itu Bang, dalam penyusunannya itu memakan waktu 1.500 tahun, hampir 1.500 Tinggal kamu tahun. baca, nggak perlu 1400 tahun kamu Dengar menunggu. dulu, Tinggal kau dengar baca dulu saya dalilnya. ngomong, 1.500 tahun. Abang Ini perlu bukan mempelajari- gereja. Abang perlu mempelajari itu. Minimal Jangan kau ajarin saya 10% Bible. dari 1.500 itu. Abang inilah sok pintar. Kakekmu belum lahir, saya udah paham Biblemu itu. Aduh. Saya minta dalil, weh. Jangan angku kau, saudara. Kau baca Saya Kejadian minta sampai Wahyu, kau dalil. pasti akan menemukannya. Lengkap di situ detailnya. Kejadian sampai Apa Wahyu. ini? Apa? Itulah kitab kami. Saya minta dalil di dalam kitabnya Bani Israel dan Bani Yehuda, di mana aturan yang ada di dalamnya mengikat dunia seluruhnya. Di mana itu tertulis? Ya, jangan Tinggal lah, sebutkan kau. nama Jangan surat, dimut nama lah kitabnya hanya. apa, bab berapa, Jangan nomor berapa, dimut tinggal sebut. saya Silakan. ngomong. Jangan dimut saya ngomong, oke? Ya, Nggak silakan. paham, Bang Juma. Silakan. Bang Juma ini orang yang cukup dihormati sama- Saudara tidak menjawab. Kalau saya ditanya hukum yang datang kepada Bani Israel, hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub dan tidak diberikan kepada bangsa lain, langsung kutunjukkan. Mazmur 147 data nomor 19 dan data nomor 20 langsung kusebutkan. Kalau Anda baca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu ditulis 1400 tahun lebih dan ditulis 72 rabi-rabi ya. Nenekmu kiper. Ini bukan gereja.
Jangan egois begitu. Jangan suka Cuma mukul bikin orang. pertanyaan dong. lagi satu biar kalau nggak jawab saya turunin. Diulang pertanyaannya Pak Nyoman. Ada Yesaya 42 ayat 4 ya. Yesaya Ntar dulu dari ini dulu, selesai dulu satu. Gini loh, Bang Juma yang baik. Ya, silakan. Jangan dimut sayanya. Tadi dimut lagi mau ngomong. Jadi Alkitab kami itu Bang, dalam penyusunan itu memakan waktu 1.500 tahun. Alamak. Abang kok bisa? Iya. Abang kok bisa langsung? Jadi kita harus belajar 1.500 tahun gitu untuk menemukan dalil itu gitu. Bukan, penyusunannya itu 1.500 Saya tahun. tidak tanya berapa lama disusun. Saya nggak Ini tanya. akan mengarah. Saya cuma bertanya di mana dalilnya hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel dan Yehuda itu diperuntukkan untuk dunia. Ya, Yang Ibu silakan. Darni maksud Yesaya 42 itu Ya. maksudnya Tuhan akan mengutus Ya. hambanya, di mana hambanya itu akan mengajarkan hukum-hukum. Hamba Dia ini akan sendiri, mengajarkan Bang hukum-hukum kepada seluruh bangsa. Ya. Ini ayatnya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak Yes. akan patah terkulai. Dan itu bukan Sampai untuk ia Yesus. menegakkan hukum Enggak. di Semua salah. bumi. Semua nggak ada yang Itu paham. bukan Pulau Yesus. mengharapkan pengajaran. Itu bukan Yesus. Sampai ke Ingat, batu. data nomor satunya Bu Darni. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kapan Yesus mengatakan dia diutus untuk bangsa-bangsa? Kapan? Kapan Yesus datang menaklukkan bangsa lain? Kapan? Yang ada Yesus yang ditaklukkan oleh bangsanya sendiri. Jangan terlalu lebay. Ini nubuat bukan untuk Yesus. Tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Yesus itu justru dibantai oleh bangsanya sendiri. Sedangkan yang dinubuatkan adalah seorang hamba yang membantai. Jangankan bangsanya, bangsa-bangsa lain pun dibantainya. Kebalik. Jangan Aku ajarin dulu saya. lagi. Ya, silakan. Cuma, tadi kan Yesaya 42, Iya. Yesaya 44 ayat 42 42. Itu tadi hukum-hukum itu akan ditegakkan di bumi. Dah. Sekarang Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia dan Samaria sampai ke ujung bumi. 1 Kisah para Rasul. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, pertama-tama ya Bang Juma, kemudian tetapi juga orang Yunani, di luar Yahudi pun ada. Kedua, ketiga, lalu dikatakan lagi di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. 3, 4. Sekarang yang kelima, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dibilang, pergilah ke Bani Israel doang. Enggak, awalnya dulu kebenaran, tetapi kemudian Yesus juga mengarahkan kepada seluruh bangsa, ya. Pergilah. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Makhluk yang berotak, ya. Makhluk yang berotak tentunya. Yaudah, baru dikatakan lagi di dalam Yesaya tadi Bang Juma, hukum itu. Yesaya 42 ayat 20. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara bersorak-sorai, dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Sampai ke ujung bumi, mana kalau sampai ke ujung bumi, mana hanya Bani Israel, sampai ke Pancur Batu, Oke, sudah? ke Medan. Itu. Sudah? Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dilahirkan dari kebodohan. Itu dulu. Kalau Anda berkata tentang Markus 16, Anda mundur dulu di data nomor 12-nya. Pengarang Markus itu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain.
Ini catatan-catatan yang muncul belakangan, cerita-cerita yang dibangun belakangan. Dan itu sudah di luar daripada pengajaran Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Orang Kristen yang tak ada hubungannya sama sekali dengan kitabnya Yahudi menjilat-jilat kitabnya Yahudi agar supaya dianggap mereka benar. Yesaya 42, Yesaya 53, Yesaya 7, semuanya dijilatnya demi untuk mengajarkan si palsu ini sebagai oknum Yesus yang asli. Padahal tadi dasar pijakannya apa? Dasar pijakannya pengajaran yang pertama itu tadi tentang penyaliban. Apa dasarnya Paulus menyelaraskan antara Yesus yang mengatakan dirinya, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, sekarang supaya Yesus ini bisa ke bangsa lain, maka setirnya dirubah arahnya. Apa itu? Yesus kudu mati untuk menebuskan dosa-dosa seluruh dunia. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus agar ia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi dunia. Permasalahannya sekarang ini yang pertama ini loh. Apa dasarnya Paulus mengatakan bahwasanya Yesus itu dikutuk Elohim? Apa dasarnya kemudian Yesus ini dikatakan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya. Sama sekali nonsen. Tidak ada. Itu hanya doktrin dan dogma. Dari hasil dogma inilah kemudian pengikutnya nanti menjilat-jilat kitabnya orang Yahudi. Termasuk Budarni itu. Supaya dianggap bahwa yang datang kepada mereka ini Yesus. Padahal bukan. Senjata sibilisis termasuk terjemahan kitabnya Yahudi. Itu juga sebagai senjata untuk menyesatkan orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Di mana Yesus mengatakan itu? Padahal Yesus sudah menamatkan semuanya. Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 12 tadi. Apa yang dikatakan? Kecuali dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Jadi murid-muridnya itu tidak akan pernah binasa. Yesus mengatakan dengan sangat jelas, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Padahal belum ada penyaliban. Murid-murid tidak butuh penyaliban dan mereka sudah tidak binasa lagi. Jaminan langsung dari Yesus kepada murid. Tidak ada penyaliban-penyaliban itu. Kecuali dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia siapa? Yudas. Coba, ini perkataan Yesus loh. Selama aku bersama dengan mereka, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan memelihara mereka dalam namamu. Faktanya apa? Murid-muridnya lari tunggang langgang. Ketika ada proses penangkapan, lari tunggang langgang. Tak ada satupun yang menyertai Yesus pada saat Yesus itu kemudian diindikasikan ditangkap. Kenapa? Untuk apa lagi aku menyertai murid-muridku? Mereka sudah aman. Ya aku pergi. Yang ditangkap bukan aku. Di situ awalnya. Sekarang kalau Ibu Darni bisa menjelaskan ke kita bahwa yang ditangkap, bahwa yang dikutuk, bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah Yesus yang orang suci ini, tolong tunjukkan mana dosanya. Kenapa bisa Tuhan mengasihi Yesus lalu kemudian mengutuknya lagi? Karena dosa-dosa dunia. Sampai Tuhan mengutuk orang dikasihi. Itu jurus apa itu? Di mana didapatkan ilmu seperti itu? Baca Imamat 4, baca Imamat 1. Ketika ada orang yang berdosa, orang Yahudi, kalau dia orang biasa, maka kurbannya kambing. Kalau dia adalah tokoh, kurbannya adalah domba. Kalau dia imam, domba. Kalau seluruh Yahudi, maka kurbannya adalah sapi. Di mana polanya kemudian korbannya manusia? Ada? Nggak ada. Akal-akalan Paulus.
Tidak ada Tuhan meminta korban manusia. Di mana dalilnya Tuhan minta korban manusia? Apalagi Tuhan minta korban Tuhan. Tidak ada. Kesemua itu propaganda yang dilakukan oleh sibilisis melalui nabinya Paulus. Saya jamin itu pasti betul. Nah, sekarang mana coba? Apa alasannya Yesus orang suci yang dikasihi ini malah dikutuk oleh Elohim? Alasannya apa? Tidak ada dikutik disebut Yesus. Gimana ini? Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti dia kalau itu justru Yesus disebut membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Emang hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, makanya udah dibebaskan dari situ. Iya, di mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, udah dibebaskan, bukan untuk kita lagi itu. Lah memang pernah hukum Taurat itu untuk Anda? Pernah hukum Taurat itu untuk Anda rupanya? Pernah? Ya udah bebas kita, jadi enggak. Anda dibebaskan dari hukum Taurat. Emang pernah terikat dengan hukum Taurat? Artinya dulu kan ada. Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya hukum Taurat untuk kalian? Ya justru makanya bukan. Ya, jadi lalu kita bebas dari situ karena bukan. Lalu Yesus mati ataupun tidak mati, kalian itu bebas. Karena hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Iya, untuk misalkan bukan orang ya untuk orang lain. Kita enggak itu lagi, bebas kita dari itu. Loh, Yesus tidak mati ataupun Yesus mati, apa urusannya dengan hukum Taurat dengan ente? Ya, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Saudara, kalaupun dia harus dibatalkan untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Itu loh. Nah sekarang Yesus mengutip itu, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Artinya itu dia yang sebanding dengan hukuman mati, bro. Itu yang terkutuk di Ulangan 18 itu kalau nggak salah itu. Ya sekarang di mana? Di mana Yesus melakukan dosa? Itu dulu. Di mana Yesusku melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati sehingga Tuhan Elohim mengutuknya? Kasih dalil. Nggak ada Elohim mengutuk Yesus. Lah, yang Ulangan 21 itu apa rupanya? Itulah bukti. Bukan masuk kepada Yesus, bukan. Yesus mama, kan ada melakukan yang setara dengan hukum Taurat. Hei, Galatia 3 nomor 13 itu yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Di Galatia ketika ada poinnya, ada 3 poin. Pertama, Yesus menyelamatkan kita dari kutuk hukum Taurat. Iya, itu konsep dogma. Itu dogma yang muncul belakangan. Jadi dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Jadi kalau orang sebanding dengan hukuman mati di Taurat, itu dikutuk oleh Tuhan, itu yang dimaksud di situ. Jadi udah dibebaskan. Sekarang ini yang saya pertanyakan, apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Gak ada Yesus dikutuk. Mati meja. Kristus telah menebus Kristen. Bukan dikutuk. Dengan jalan menjadi kutuk, bukan terkutuk. Hukum dengan terhukum beda, bro. Kata katara itu, kutuk itu, terkutuk maupun kutuk itu sama-sama katara. Iya. Terhukum dengan hukum berbeda, bro. Dengan jalan menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dia kutuk bagi Yudas kan? Makanya dia bunuh diri. Iya benar. Anda tidak paham. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu? Saudara, nyambung nggak itu? Dari situ aja udah cacat. Saudara, yang kena Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Nyambung nggak itu kira-kira? Kristus telah menebus, makanya orang Kristen tidak harus menerapkan hukum Taurat lagi, bro. Itu ya emang Taurat itu untuk kalian rupanya? Makanya bukan kan? Tidak lagi, karena udah kita bebas dari situ. Memang pernah Taurat itu untuk kalian? Justru karena bebas kan, sebelumnya ajaran dari dulu itu kan memang harus
Hukum Taurat itu ada. Jadi orang Kristen kesini setelah ajaran Yesus, kita pakai ajaran Yesus. Kita bebas Iya, dari situ. hukum Taurat itu memang untuk kalian. Iya, makanya kita bebas dari situ, dibebaskan oleh Yesus, bro. Pertanyaan saya ulang lagi. Hukum Taurat itu memang untuk saudara. Untuk orang lain tuh, kita udah bebas dari situ. Loh, kok udah bebas? Memang pernah terikat Anda dengan Taurat? Anda pernah terikat dengan Taurat? Enggak begitu maknanya. Sebelum Yesus mati di salib, Taurat itu untuk Anda, terikat kepada Anda juga. Ya enggak, aku aja belum lahir di masa itu. Non-Yahudi? Di luar Itu Yahudi? Yahudi kan, itu Taurat kan. Untuk Yahudi. Berarti kalau Yesus mati untuk melepaskan kutuk hukum Taurat, dia mati untuk siapa? Yesus mati untuk menggenapi itu. Mati untuk Membebaskan siapa? dari hukum Taurat Mati itu. untuk pemilik Taurat atau mati untuk di luar Taurat? Ya untuk seluruh. Kacau. Inilah yang Paulus Makanya katakan. tidak dilakukan Inilah yang lagi. Paulus katakan. Rahasianya sebenarnya 1 Korintus 1:23, salib itu bagi non-Yahudi adalah kebodohan. Amalah Bang Juma sama Bang Juma kebodohan salib itu, nggak percaya kalian ada Iya, salib itu sama maksudnya dia. itu. Bukan. Penyaliban itu satu kebodohan. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Salib ini, penyaliban ini, itu hukuman untuk orang yang dimuliakan atau hukuman untuk orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang dikutuk. Nah, untuk orang yang dikutuk. Mestinya. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia menjadi korban kutuk? Tidak ada dosanya. Berarti Ada salah. dosanya. Berarti Bukan Tuhan itu salah. juga. Berarti Tuhan salah salib. Itu Yesus itu kan jadi di salib itu. Berarti karena Tuhan ada salah salib pasca itu atau memang membebaskan sudah seorang betul penjahat. yang disalib itu memang benar-benar orang terkutuk? Jadi Mana ada yang yang betul? dipilih. Terpilih Mana yang oleh betul? Yesus. Mana yang betul? Tuhan salah salib atau Tuhan benar-benar sudah menyalib orang yang tepat, yaitu pelaku yang dikutuk. Ulangan Yang 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Kalau yang disalib itu Yudas, berarti tidak salah sasaran, memang pas. Tapi Yudas kalau jelas. yang disalib itu Yesus, berarti Tuhan salah sasaran. Yang disalib itu jelas-jelas bukan Yudas. Karena Yesus Berarti salah sasaran, bro. perihal penyaliban itu, bro. Saya ulang lagi. Salib itu hukuman untuk orang yang bersalah, orang yang dikutuk, atau orang yang dimuliakan, orang yang dikasihi. Mestinya untuk orang yang dikutuk kan, Nah, orang yang bersalah. Sesuai Kalau dengan begitu Taurat. adanya dan Anda memaksakan itu Yesus, tolong tunjukkan apa salah Yesus sampai dia yang harus dikutuk. Jawab. Bukan dikutuk dia, mana dikutuk dia? Astagfirullahaladzim. Saya ulang lagi. Hukuman salib itu untuk orang yang dikutuk atau bukan orang yang dikutuk? Mestinya untuk orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk. Mestinya, tapi Yesus disalib bukan karena terkutuk, bro. Tapi Beda. karena Jadi mestinya Hey. itu kan untuk orang lain Hey. kita bisa kena juga, bro. hei, kenapa dia disalib kalau bukan karena terkutuk? Kenapa? Bukan karena terkutuk. Makanya dia disalib. Emang ada fungsi lain karena- penyaliban itu? karena Fungsi lain dia penyaliban itu bilang emang ada sudah selain membebaskan daripada diri. untuk Tidak orang terdapat yang kesalahan dalam dikutuk. Yesus itu enggak. Pilatus. Saudara, Kan ada saudara, memang Hakinya ada kan Pilatus, bro. Saudara, memang ada fungsi lain dari salib itu selain untuk orang yang dikutuk? Jadi gini, bro, ya, aku jelaskan padamu. Makanya Yesus itu disebut firman yang hidup sebagai manusia, bro. Kamu 1 putar Yohanes lidahmu 1 di tiang listrik yang Jadi tegangan dari tinggi perihal sekalipun, itu, kamu tidak akan kita pernah belajar, bisa membodohi orang. Pertanyaan Tidak saya, membohongi, aku bisa ngajari Anda. fungsi salib itu adalah untuk menghukum orang yang dikutuk Tuhan. Itu fungsi salib. Banyak pelajaran yang kita ambil di dalam penyaliban itu, bro. Misalkan penyerahan diri, adanya hidup setelah mati, Mama, bahwa kematian tidak berkuasa dalam Mama, diri Yesus. Banyak, bro. Mama, Banyak. Salib itu dengar, salib bagi orang Yahudi, hukuman bagi
pelaku kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati berdasarkan hukum Taurat. Dan itu pasti oknum yang dikutuk. Satu. Yang kedua, salib bagi Romawi adalah hukuman bagi pemberontak musuh negara. Yang mana yang bisa dinobatkan kepada Yesus? Yesus sebenarnya disalib bukan tidak sesuai dengan hukum Taurat, bro. Lah, lalu kenapa mengutip Ulangan 21? Saudara, kalau bukan yang jahat, kalau bukan karena Taurat, lalu kenapa Paulus mengutip Ulangan 21? Itu tentang pembebasan tadi, kita dibebaskan hukum Taurat itu. Lah, kenapa kamu yang dibebaskan? Loh, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Maknanya kita nggak perlu lagi ikut hukum Taurat, bro. Nah, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda? Jadi bukan lagi kita itu terapkan itu hukum Taurat itu. Sejak kapan hukum Taurat itu untuk Anda? Iya, memang makanya sebut kita bukan untuk kita itu. Lah, untuk Kita apa udah juga bebas, Yesus jadi mati bebas kalau dari ternyata situ. hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Iya, bebas kita dari situ. Lalu untuk apa Yesus mati kalau begitu? Yesus itu. Lalu untuk apa Yesus Kita mati? itu. Saudara, untuk apa Yesus mati kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk Anda? Yesus tidak sebanding disalib, tidak sesuai dengan hukuman yang harus. Fungsi salib itu, sekali lagi, fungsi salib itu untuk menghukum orang yang dikutuk Elohim. Mestinya. Loh, kok ada mestinya? Ya, Memang itu. di sini. Memang itu. Peruntukan salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, kalau dibaca sebenarnya itu sangat jelas di apa nih? alamak. Pertanyaan saya, Di Yohanes 18 apa sampai dosa 19. yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia pantas dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Tidak sepadan. Baik, kita dengarkan ya teman-teman sekalian. Saudara kita mengatakan tidak sepadan. Oke, sekarang kita ambil. Sekarang kita ambil kawan. Yesus tidak memenuhi syarat. Sekarang kita ambil kandidat satu lagi, Yudas. Menurut saudara, berdasarkan tradisi Torah, salib adalah untuk orang yang dikutuk Elohim. Apakah Yudas memenuhi syarat untuk disalib? Yudas itu ya tidak memenuhi syarat untuk disalib. Alasannya? Ya dia nggak biasanya kan mata ganti mata, nyawa ganti nyawa itu kan, atau berzina itu. Tuhan berkata di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Iya, kalau yang makan suap kan. Apakah yang disalib ini? Apakah yang disalib ini orang yang dikutuk Tuhan? Yang disalib mana? Kalau Yesus nggak dikutuk Tuhan, ini Yesus tidak. Tadi kita sudah sepakat, Yesus tidak. Sekarang kita ambil Yudas. Apakah Yudas yang dikutuk karena makan suap itu memenuhi kriteria untuk disalib? Dia bunuh diri, bro. Dia bunuh diri. Saya tidak bahas itu, saudara. Apakah kemudian Yudas tadi, kok nggak bahas? Anda boleh baca Matius 27 nomor 5 kalau itu. Sekarang saya tanya, apakah Yudas yang dikutuk oleh Elohim memenuhi syarat untuk disalib? Ya nggak, Yudas nggak disalib. Nah, pertanyaan saya bukan itu loh. Pertanyaan saya, berdasarkan firman Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah dia yang makan uang suap. Berarti yang dikutuk, yang makan suap. Yudas makan suap. Pertanyaan saya, apakah Yudas memenuhi syarat sebagai oknum yang harus disalib?
Tidak. Nah, inilah yang dikatakan rahasianya Paulus. Salib itu adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Yahudi, orang yang melakukan dosa, suap, kemudian berzina, itulah orang-orang yang memenuhi syarat untuk disalibkan. Anda mengatakan tidak. Justru yang disalib adalah orang yang tidak dikutuk. Hebat Anda kan? Terima kasih Paulus. 1 Korintus 1:23 dia sudah bocorkan. Saudara, sebenarnya penyaliban itu adalah kebodohan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini buktinya. Ini buktinya betapa bodohnya Anda. Jelas ya, kita baca ini ayat 18 kutuk hanya diberikan kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Syukran Bunda. Jadi enggak karena sepadan hukuman mati Yesus disalib, enggak. Loh, kenapa Anda harus mendudukkan Yesus sementara ada orang yang memenuhi syarat? Ya, kenapa? Memang itu pilihan tradisi di situ. Makanya sebut ini, ku baca di ayat 18. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dari lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Nah, menurut Jelas? Tuhan, Jelas? menurut hukum Tuhan, apakah Ini Yesus yang hakimnya Pilatus ini. dengar, menurut Tidak hukum mendapatkan Tuhan, karena dia. menurut hukum Tuhan, Dengar dulu, biar apakah selesai aku baca dulu nih. Udah, saya Tetapi udah paham pada itu. kamu Saya udah ada bilang tadi, kebiasaan. kakekmu belum lahir, saya sudah paham Dengar bebas. dulu. Tetapi Menurut pada kamu dengan ada kuncinya kebiasaan bahwa ada di pada Matius Paskah, 27 nomor aku 18. membebaskan seorang bagimu. Pilatus tidak menemukan sedikit pun kesalahan kepada Yesus. Betul. Orang-orang Yahudi, orang-orang mahkamah agama, dan juga orang Farisi, dan juga imam-imam kepala menyerahkan Yesus hanya karena dengki, bukan karena salah. Pertanyaan saya, apakah menurut Tuhan Yesus boleh disalib? Karena Yesus yang layak menebus dosa dunia. Bang, Inilah antikristus. Inilah antikristus semuanya. Apa alasannya Anda mengatakan Yesus boleh disalib? Karena dia adalah sudah dijanjikan untuk menebus dosa Di mana? dunia. Di mana Yesus ditentukan untuk binasa? Di mana? Yohanes Pembaptis mengatakan, inilah anak domba Allah. Inilah anak domba Yahweh yang menghapus dosa dunia. Apalagi? Anda pengikut Yohanes atau pengikut Yesus nih? Sama-sama. Yohanes itu kan Yesus, Pembaptis, rasul dia pada saat Tuhan itu Pembaptis. kemudian saudara Budarni, Anda baca di dalam Yohanes 21, 24, 25. Pengarang Yohanes itu bukan anak Zebedeus, bukan sepupunya Yesus, bukan saudaranya Yakobus. Itu yang Anda harus pahami. Yohanes nanti punya nama, nanti di abad ke-6 baru buku itu ada namanya Yohanes. Tadinya tidak diketahui siapa penulisnya. Sekarang ketika Anda berkata inilah anak domba Tuhan untuk menebus dosa dunia, itu Yesus yang mengatakan? Bukan. Nah, itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis. Oke, itu Elohim yang mengatakan? Yohanes Pembaptis yang mengatakan inilah Yohanes Pembaptis. Dengarkan teman-teman. Yohanes Pembaptis kan pada saat itu kerjanya membaptis manusia yang berdosa. Dengarkan teman-teman, Budarni sudah mengakui itu bukan ucapan Yesus, juga bukan ucapan Tuhan, tapi Yohanes Pembaptis. Iya, Yohanes alias itu kan Pembaptis. Dan alias terilhamkan penulis. itu sudah datangnya daripada Yahweh itu perkataan Yohanes. Ya, silakan Anda percaya, Dibandingkan silakan. Bang Juma, Silakan. Bang Juma umurmu, Bang Juma masih 45. Yohanes dia itu rasul. Dia adalah pembaptis pada saat itu. Kenapa kalian tolak? Makanya kebodohan bagi kalian. Kalian tolak baptisan itu. Baik. Kalian tolak penyaliban itu. Kebodohan bagi kami. Baik. Tolong tunjukkan, Yohanes Anda katakan, tolong tunjukkan di mana Tuhan membolehkan orang benar dijadikan korban untuk orang yang tidak benar. Saya minta dalil. Gak ada dalil diberikan sama orang yang benar untuk korban untuk kepada orang yang benar. Lalu
Anda mengimani ya Paulus apa Kan Yohanes? Yesus itu datang kan ada misinya. Misi Yesus itu datang untuk penyelamatan kutuk dosa itu. Harusnya kita ini Bang Juma mati, begitu mati langsung dimasukkan ke dalam neraka yang Di mana Tetapi itu atas kedatangan di mana dosa Anda? Di mana apa yang Anda lakukan sampai Anda harus masuk ke neraka? Apa yang Anda lakukan? Apa? Ya. Yang Dosa dilakukan apa? kita ini seluruh manusia ini sudah jijik di hadapan Yahweh. Di mana Ya. itu dalilnya? Di mana dalilnya? Sebentar. Roma 5:12. Ya bisa juga. Sekarang ambil aja Yesaya 50 ayat 10. Tetapi Tuhan Silakan. berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Itu Yahweh Yesus. Tuhan akan Itu Yesus. terlaksana olehnya. Ya Yesus ini. Itu Yesus. Iya, Coba hanya dia yang Anda bisa baca. menebus salah. Oke, Mana coba ada manusia Anda- bisa menebus salah? Coba Anda baca Yesaya 1 nomor 1. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, katanya. Ya, silakan dengan mimpi-mimpi, Bu. Silakan. Itu hak Siapa Ibu. yang menebus? Ini Sekarang- Yahweh sendiri mengatakan dia penebus. Sekarang Anda baca dulu Yesaya itu. Jangan Anda bawa kitabnya orang tanpa Anda memahami Yesaya. Kitab Ya, memang ini Yesaya. kitab Bang Joma. Memang Iya, ini Yesaya. Yesaya Coba. ini kitab orang Yahudi. Tapi Yesaya ini Bukan. Nabi Yahweh. Kita juga berhak untuk coba Anda baca menerima Yesaya 1 pengajaran dulu. Nabi Yahweh. Coba Anda baca Yesaya 1 dulu. Iya. Itu dia. Udah lengkapnya Kristen ini. Iya, Lagi yang lengkap dong. salah. Bagaimana tidak lengkap om kitabnya orang diambil? Bang Juma merasa kebodohan kalau menerima Memang penyalipan. kebodohan itu. Sama yang dibilang Coba. Paulus. Bodoh. Coba saya tanya Menerima Bu Darni. Saya penyalipan, tanya Bu kata Darni. Paulus. Saya tanya Bu Darni. Salib itu bagi orang Yahudi itu kemuliaan atau kehinaan? Kehinaan, terkutuk. Oke, kehinaan. Yang dihukum di salib itu orang yang dimuliakan Tuhan atau orang yang dikutuk Tuhan? Orang yang dikutuk. Nah, berarti Yesus dikutuk. Yesus bukan dikutuk, tapi kutuk dosa yang dibawa Yesus. Ya, menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Harusnya kita ini manusia ini mati, Ini dibakar di Paulus dalam sudah neraka. membocorkan itu. Paulus sudah membocorkan bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Iya, tapi Bang Juma salah mengerti di situ. Bukan Ternyata salah ini mengerti. Ini Tengoklah, untuk Bang Juma saya ini. tanya Bu Darni, Ini ayat ini satu penyaliban Korintus ini itu untuk Bang Juma ini. orang yang dimuliakan atau untuk orang yang dikutuk? Iya Bang Juma, ini ayat iya. itu sebenarnya untuk Bang Ah. Juma. Kan Bang Juma Kenapa menolak untuk penyaliban. saya? Sementara Kenapa untuk sudah saya? jelas-jelas Kenapa- data penyaliban. kenapa untuk saya? Penyaliban tentang Yesus sudah jelas Kenapa Bang Juma. untuk saya, Bu Kalian mana Darni? ada data kalian? Kenapa Apa data kenapa kalian? jadi bodoh kali saudariku ini? Penyaliban Bodoh itu lah, hanya udah pintar untuk aku, orang Bang yang Juma. dikutuk. Penyaliban hanya untuk orang yang dikutuk. Apa salah Iya. Yesus sampai dia dikutuk? Yesus kan bukan karena kesalahannya dia dikutuk. Berarti bukan Ya, dia yang karena disalib. datang, ada misinya dia datang. Karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada cerita, Karena begitu tidak besar ada, kasih Yahweh tidak kepada ada bumi ini. itu karangan, Sehingga itu dia karangan mengaruniakan anaknya gereja-gereja yang Anda itu tidak ada Enggak. itu. Penyaliban itu Ibu makanya Darni. kebodohan bagi Bang Juma. Ya memang kalian bodoh, memang. Bang Juma hanya Betul itu. bodoh dikatakan Lah, di sini. kalau Di Anda ayat itu tidak Bang bodoh, Juma kalau dikatakan Anda yang tidak bodoh, bukan kami. kenapa orang suci menjadi korban bagi pelaku maksiat? Ya harus yang suci menebus dosa itu. Gak bisa orang yang kotor menebus Di dosa. mana Gak bisa. dalilnya? Di mana dalilnya Elohim minta darah manusia untuk dosa-dosa manusia? Di mana dalilnya? Iya kan sudah dikatakan di dalam Yesaya tadi. Tetapi Alamak, Tuhan itu berkehendak lagi. meremukkan dia Itu dengan kesakitan lagi. apabila ia Itu menyerahkan lagi. dirinya sebagai Saya minta korban Bu penebus Darni salah. sekolah lagi. Sekolah dalami Yesaya. Saya bilang tadi, tolong baca Yesaya 1 sebelum Anda menjilat-jilat kitabnya orang. Yesaya 1, penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Uzia, tentang Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Semua yang tertulis dalam kitab Yesaya itu penglihatan yang dilihat oleh Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem, tentang
Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia, raja-raja Yehuda. Tidak ada satupun penglihatan untuk Yesus. Sinilah ayatnya tentang nubuatan Yesus. Makanya di kitab sudah jelas-jelas sekali teman-teman. Di Al-Quran kitab Yesaya, Bang. Sudah jelas-jelas sekali kawan-kawan. Bang Juma dulu. Kenapa sudah ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran? Sementara itu Nabi Allah. Kitab Yesaya itu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Ya udah, kenapa tidak ada di Al-Quran, Bang Juma? Astagfirullahaladzim. Kenapa harus ada di Al-Quran? Harus, karena ini adalah alasannya Nabi apa? Emang lu pikir gue karena ini kami adalah Kristen? Nabi Elohim, gak boleh dibuat. Emang kami, ibu pikir kami ini serigala? Bang Juma, di dalam ibu pikir kami ini berimanlah penikmat engkau kitab kepada Spanyol? Nabi. Bang Juma, Bang Juma, saudariku, Bang Juma, kami bukan orang Kristen yang suka mencuri kitabnya Yahudi. Maaf. Bukan mencuri. Lalu apa haknya orang Kristen menggunakan perjanjian lama? Nabi kita juga ini, Bang Juma. Nabi kita juga. Aduh, benar nih. Di gereja boleh. Nabi itu nabi kita kan ciptaan Tuhan. Di gereja boleh, di gereja boleh. Di sini jangan. Saya tanya dulu Bang Juma, kenapa tidak ada kitab Yesaya di dalam Al-Quran sementara Yesaya adalah nabi? Dalam tentang Raja Yotam, tentang Ahaz, tentang Hizkia. Ngapain dicerita di Al-Quran? Kalian Bang Juma, Bu Darni benar. Izin. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, takut terungkat nih. Iya. Tap layar ya, teman-teman ya. Masya Allah. Ya, Bu Darni sambil minum dulu ya, Bu Darni ya, izin ya. Ya teman-teman. Jadi itu bantu tap-tap layar. Itu penglihatan. Sudah gondok aku sebenarnya dulu Bang Juma. Bang Juma bilang dia serupa dengan Yesus. Nah ini itu untuk kau Bang Juma. Tadi ku dengar Abang Juma bilang Bang Juma serupa dengan Yesus. Betul sekali. Bang Juma serupa dengan Yesus. Dia manusia. Bang Juma ada dicatat aku pun akan datang manusia untuk menghakimi dunia. Yesus manusia, aku juga manusia. Dia datang sebagai manusia, datang. Sebelum itulah kan, itu Matius 4 nomor 4. Masa Bang Juma samakan Bang Juma dengan makanya Yesus? Belajar Ibu Darni, Bang Juma itu sama seperti Yesus. Firman yang Yesus keluar dari mulut Tuhan sama seperti Yesus, itulah orangnya Bang Juma. Coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kembali kepada tema, karena Komal ini tidak punya tema, kita tentukan tema kita bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang dikutuk, benar-benar dikutuk oleh Elohim. Dan Nabi kita, Yesus, yang mereka sebut Yesus, sama sekali mereka tidak buktikan adanya kesalahan. Mereka ini, orang-orang Kristen zaman sekarang ini, sama seperti orang Yahudi yang menolak Yesus dan pingin kali Yesus itu mati. Bedanya, orang Yahudi yang pingin Yesus mati dengan orang Kristen ini adalah, orang Yahudi pingin Yesus mati karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Sedangkan orang Kristen, mereka pingin kali Yesus mati karena mereka tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kelakuan mereka di hadapan pencipta langit dan bumi. Maka Yesus mereka jadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berkongko-kongko bersama dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus, kata Yesus di dalam Yohanes nomor 37 sampai nomor 44 adalah anak-anak setan. Saya simpulkan sekali lagi, kata Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai 44, mereka yang menginginkan kematian Yesus hanyalah anak-anak iblis. Makanya Yesus berkata kepada orang Kristen kelak, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena kalian adalah anak-anak setan. Siapa pembuat kejahatan? Dalil kalian, siapa lagi? Dalil mana? Hai, kalian mengajarkan Nabi Allah mati terkutuk? Nggak ada kami sebut mati terkutuk. Lalu yang menebus dosa kalian itu siapa?
Ya bukan mati terkutuk. Dalilnya sudah sangat jelas. Galatia 3 nomor 13 masih juga kau sembunyikan itu. Nah inilah kebodohan kan. Jelas-jelas Kristus telah menebus Kristen dari kutuk dengan jalan kutuk. Sebab Kristen, sebab ada tertulis, terkutuk dia yang mati di atas tiang salib. Ente mengatakan dia tidak terkutuk. Itulah bodohnya saudara. Itulah jahilnya saudara. Itulah zolimnya saudara. Sadarilah, kalian memperjuangkan agar Yesus itu dibunuh, agar yang mati itu Yesus. Tak ubahnya seperti orang Yahudi, tak ubahnya seperti iblis yang merasuki Yudas agar Yesus itu mati. Antara kalian Kristen dengan iblis sama-sama menginginkan kemudian kematian terhadap Yesus. Orang Kristen sekarang itu masalahnya. Saudara, ente semua Kristen dengan setan yang merasuki Yudas sama-sama ingin Yesus itu mati. Ente semua dan iblis satu misi. Ya sudah. Satu misi kalian itu, menginginkan orang suci mati untuk kemaksiatan. Padahal di dalam Keluaran 23 nomor 7, apa kata Elohim di sana? Kalau Anda belajar, di sana terekam, sabar, di sana terekam. Salah itu. Kan itu masa lalu bro, masa yang sudah terjadi. Kok menginginkan lagi sekarang? Kena tombak ya? Kena tombak, Gurunda, kena ya, tombak. Sebentar Pak Mualaf. Itu. Ya.